Jensen Huang, CEO Nvidia dan salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan diperkirakan mencapai 2.000 triliun rupiah. Baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah terlihat menikmati kuliner kaki lima, yaitu gulai tikungan, gultik, di kawasan Blok M, Jakarta. Momen ini menjadi viral karena kontras antara kekayaannya yang luar biasa dan pilihan makannya yang sederhana. Momen viral di Blok M. Pengalaman makan gultik, Jensen Huang mencicipi gultik untuk pertama kalinya, didampingi oleh CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, dan jurnalis Najwa Shihab. Dalam video yang diunggah di media sosial, Huang tampak antusias dan mengungkapkan bahwa gultik sangat lezat, meskipun ia sempat berkeringat karena kepedasan. Diskusi tentang AI. Selama menikmati hidangan tersebut, ketiga tokoh ini juga berdiskusi mengenai pengembangan teknologi kecerdasan buatan, AI, di Indonesia. Huang menekankan pentingnya adopsi AI untuk membuka peluang baru dalam berbagai sektor. Profil Jensen Huang. Jensen Huang lahir pada 17 Februari 1963 di Taipei, Taiwan, dan pindah ke Amerika Serikat pada usia muda. Ia menempuh pendidikan di Oregon State University dan Stanford University, sebelum mendirikan Nvidia pada tahun 1993 bersama dua rekannya. Nvidia telah berkembang menjadi pemimpin dalam industri chip grafis dan AI. Kehadiran Huang di Blok M untuk menikmati gultik bukanlah hal baru. Sebelumnya ia juga pernah terlihat makan di kedai kaki lima lainnya. Sikapnya yang merakyat dan kesederhanaannya dalam memilih makanan membuatnya semakin dekat dengan publik. Jensen Huang, CEO Nvidia dan salah satu orang terkaya di dunia, memilih untuk menikmati kuliner kaki lima, yaitu gulai tikungan, gultik, di Blok M, Jakarta, sebagai bagian dari kunjungannya ke Indonesia. Beberapa faktor yang memotivasi pilihannya ini antara lain. Pengalaman kuliner lokal, Huang terlihat antusias saat mencicipi gultik, yang dikenal sebagai makanan khas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa aroma gultik sangat menggugah selera dan setelah mencoba, ia menyatakan, ini sangat menakjubkan. Hal ini menunjukkan ketertarikan Huang untuk merasakan budaya lokal melalui makanan. Diskusi tentang teknologi. Selain menikmati makanan, momen tersebut juga digunakan untuk berdiskusi mengenai pengembangan teknologi kecerdasan buatan, AI, di Indonesia. Huang bersama CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, dan jurnalis Najwa Shihab berbincang tentang potensi AI dalam membuka peluang baru bagi negara. Diskusi ini menambah makna pada pengalaman makan mereka, menjadikannya lebih dari sekadar kegiatan kuliner. Gaya hidup sederhana, meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, Huang dikenal dengan gaya hidup yang sederhana. Ia sering terlihat menikmati makanan di tempat-tempat sederhana, yang mencerminkan sikap merakyatnya. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa ia menghargai pengalaman sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh masyarakat umum. Kehadiran Huang di Blok M untuk mencicipi gultik bukan hanya sekadar untuk menikmati makanan, tetapi juga sebagai bentuk keterhubungan dengan budaya lokal dan diskusi penting mengenai masa depan teknologi di Indonesia. Reaksi masyarakat terhadap aksi Jensen Huang yang makan gulai tikungan, gultik, di Blok M, Jakarta, sangat beragam dan mencerminkan kekaguman serta keheranan. Berikut adalah beberapa poin utama dari reaksi tersebut. Viral di media sosial, aksi Huang menjadi viral di platform X, sebelumnya Twitter, dengan banyak pengguna yang mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa seorang miliarder seperti Huang, yang memiliki kekayaan sekitar 2.000 triliun rupiah, mau ngemper dan menikmati makanan kaki lima. Salah satu cuitan menyatakan, Jensen Huang ngemper di Blok M, tak mungkin, terjadi di tahun 2024-ku. Kekaguman atas kesederhanaan. Banyak warganet yang terkesan dengan kesederhanaan Huang. Mereka mengomentari betapa langka dan uniknya momen tersebut, mengingat statusnya sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Beberapa komentar mengekspresikan kekaguman, seperti, yang punya harta, 128 miliar dolar Amerika, makan gultik di Blok M, dan ada yang menyatakan pernah bertemu dengannya dan mengakui bahwa ia adalah orang yang sangat humble. Diskusi tentang teknologi. Selain reaksi terhadap aksi makannya,
Masyarakat juga memperhatikan bahwa Huang tidak hanya menikmati gultik tetapi juga berdiskusi tentang teknologi AI bersama Najwa Shihab dan Vikram Sinha. Ini memberikan konteks tambahan bahwa momen tersebut bukan hanya sekadar makan, tetapi juga berbagi wawasan tentang masa depan teknologi di Indonesia. Sikap positif terhadap kuliner lokal. Huang terlihat antusias saat mencicipi gultik dan menyatakan bahwa aromanya sangat enak. Ekspresi kepuasannya saat mencicipi makanan tersebut menambah daya tarik dari aksi ini, menunjukkan bahwa ia menghargai kuliner lokal. Secara keseluruhan, aksi Jensen Huang di Blok M tidak hanya menarik perhatian karena statusnya sebagai miliarder, tetapi juga karena kesederhanaan dan keterbukaannya untuk menikmati pengalaman lokal yang membuatnya semakin dekat dengan masyarakat. Saat Jensen Huang, Najwa Shihab, dan Vikram Sinha menikmati gulai tikungan, gultik, di Blok M, mereka terlibat dalam diskusi yang mencakup beberapa topik penting mengenai pengembangan kecerdasan buatan AI di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama dari pembicaraan mereka. Potensi AI di Indonesia. Jensen Huang menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan AI. Ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia harus dapat mengembangkan AI berdasarkan kebutuhan lokal dan karakter keberagaman budaya di negara ini. Pentingnya infrastruktur. Huang juga menyebutkan bahwa untuk mendorong pengembangan AI, diperlukan infrastruktur yang memadai, termasuk akses internet yang merata. Tanpa infrastruktur yang baik, solusi AI tidak akan dapat diakses oleh masyarakat luas. Kolaborasi dan kedaulatan digital. Vikram Sinha berbicara tentang pentingnya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah untuk mencapai kedaulatan digital di Indonesia. Ia menekankan bahwa inovasi seperti Sahabat AI merupakan langkah konkret untuk mendukung kedaulatan AI. AI sebagai peluang, bukan ancaman. Huang menegaskan bahwa kemajuan dalam teknologi AI tidak akan mengancam lapangan kerja manusia. Sebaliknya, ia melihat AI sebagai peluang untuk menciptakan industri baru yang dapat menguntungkan masyarakat. Pengembangan ekosistem AI. Mereka juga membahas pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung wirausahawan dan inovator dalam bidang AI. Huang percaya bahwa dengan menarik talenta terbaik dan membangun ekosistem lokal, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi AI secara maksimal. Diskusi ini mencerminkan komitmen ketiga tokoh tersebut untuk mendorong pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sambil menikmati momen santai di tengah kesibukan mereka.